kita akan ungkit terus, kita akan angkat terus. Oke. Dan nanti dalam pertemuan-pertemuan kasus ini kita akan pertanyakan. Kalau bisa sampai Kemenkes, kita akan tanya ke Kemenkes. Siap. Iya. Apa nih yang bikin Pak Dokter benar-benar siap? Iya, karena Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Muhammad Vijay Pulanuno. Kali ini saya akan ditemani berbincang-bincang bersama Direktur Rumah Sakit Serui. Nah, kali ini kita akan membahas terkait beberapa video viral terkait pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Rumah Sakit Serui. Langsung kita tanyakan hal ini kepada Dr. Joni Abah. Oke dok, bagaimana tanggapannya dokter melihat hal ini? Ketika kita ketahui beberapa waktu lalu santer itu viral di media sosial pelayanan RSUD yang dinilai kurang baik kepada masyarakat. Sampai di mana kemarin kita ketahui ada masyarakat yang pada saat dirujuk dia itu ditolak di rumah sakit Jayapura. Mungkin dok bisa langsung menjawab. Jadi, ya baik, selamat siang untuk semua, salam sejahtera bagi kita. Pertama untuk pelayanan di IGD, itu kemarin yang sempat diviralkan karena pasien IGD itu diminta mendaftar lebih dulu, seperti itu kira-kira. Jadi, memang perlu masyarakat ketahui bahwa yang namanya instalasi gawat darurat, itu kita cuma menerima pasien yang betul-betul gawat darurat yang masuk situ. Jadi yang masuk IGD itu bukan pasien batuk pilek, pasien yang bukan gawat darurat. Nah justru itu, tempat tidur di IGD kita itu ada 6. Tapi perlu masyarakat ketahui bahwa dokter jaga di situ cuma 1 orang dan ditemani oleh 2-3 perawat. Oke. Ya, ini kan pasien masuk silih berganti. Dan dokter dengan perawat itu tahu mana pasien emergensi yang harus mereka tolong segera dan mana yang mereka bisa tunda. Nah, untuk masuk berobat ataupun kita berobat di rumah sakit, puskesmas, klinik, tempat praktek, ya. Itu semua tentu harus daftar lebih dulu. Tidak mungkin kita tidak daftar. Contoh, Vijay datang. Bagaimana saya mau tahu kalau ini nama Vijay? Agama apa? Umur berapa? Berat badan berapa? Alergi obat ada atau tidak? Dari situ saya tahu, baru saya tanya lagi ada alergi obat ini atau tidak. Minta maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu datang dengan umpama kasus kecelakaan atau ditikam, jelas lukanya kita atasi dulu sambil masyarakat ambil mendaftar. Oh sambil masyarakat atau keluarganya? Iya, sambil keluarganya mendaftarkan diri untuk ambil status pasien. Karena rumah sakit kita, Rumah Sakit Serui sekarang ini, kita menerapkan sistem pakai oleh rumah sakit. Jadi begitu dokter di IGD itu pasien mendaftar, itu sudah namanya sudah ada di apotik, namanya sudah terkirim sampai ke Kemenkes. Jadi memang pendaftaran pasien itu penting. Cuma ya keluarga pasien saja yang kadang-kadang tidak sabar. Mereka karena ya namanya juga orang awam toh, kalau kesakitan masuk IGD itu mau cepat ditolong. Tapi kan
dokter cuma satu. Dan memang kita kendalanya seperti itu. Kita tidak bisa pasien yang batuk pilek itu datang, Ya. langsung kita lihat. Karena itu bukan emergensi. Jelas kita lihat yang Utamakan yang utamakan emergency. yang memang betul-betul emergensi dulu. Yang dimana itu Begitu. mengancam nyawa begitu. Iya. Yang sampah, kami sudah laporkan ke pimpinan untuk kalau boleh, Puskesmas Serui Kota dan Warari itu buka IGD. Sehingga pasien yang betul-betul, yang mereka cuma batuk pilek, Iya. kan puskesmas tutup malam. Kalau Iya. dia buka IGD, kan dia bisa ke puskesmas lagi. Dia tidak perlu lagi ke rumah sakit. Akhirnya rumah sakit yang adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, itu malah kembali jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena pasien batuk pilek pun masih ditolong di rumah sakit. Pelayanan dari, ya, saya selalu pesan ke dokter dan perawat saya tiap apel pagi maupun siang saya sampaikan, senyum saja. Kalau kalian senyum walaupun banyak pasien kerjanya setengah mati senyum saja. Karena dengan senyum pasien juga bisa terima, diedukasi baik-baik, mereka juga bisa ini. Jangan sampaikan kasar-kasar karena sibuk dan pasien, Pak daftar dulu, dah, ya jelas. Siapa mau terima? Saya juga kalau dibilang begitu saya tidak terima. Cuma ya itulah, kalau kita saling mengerti, sebenarnya tidak ada kendala. Kan kita juga mau ditolong. Ya. Dan waktu itu pasiennya ditolong. Pasiennya cuma sakit telinga kalau tidak salah. Oke, dan tidak terlalu parah. Ya. Tidak. Yang rusak tapi tetap terus digunakan. Ya. Benar, karena untuk pemeliharaan rumah sakit, pengadaan BMHP atau alat-alat kedokteran kan kita butuh 1 tahun. Memang betul, tiang infus itu patah karena keluarga pasien yang banting. Iya toh, keluarga pasien banting. Pintu kelas, ruang kelas ditendang pecah, oksigen konsentrat dibanting. Ini kan merugikan mereka sendiri. Yang harusnya mereka tidak merusak itu supaya saat mereka masuk itu mereka bisa gunakan. Kenapa sampai perawat ikat dengan kain kasar Ya. supaya bisa menolong. Memang betul standar infus dari kayu itu kita ada bikin. Saya perintahkan Kasubag perencanaan untuk buatkan 20 kalau nggak salah waktu itu standar infus dari kayu. Tapi itu memang ada? Ada. Karena sehubungan dengan pengadaan belanja modal kita tiang infus tahun 2023 yang bermasalah. Oke. Itu yang menjadi tanda kutip waktu itu. Sehingga kita harus tunggu sampai yang sekarang. Sedangkan yang kita pengadaan sekarang ini kan nanti masuknya di bulan-bulan Agustus September. Jadi tetap kita menunggu. Justru itu saya bilang
masyarakat foto kasih keluar ya silakan saja, tapi bersyukur karena itu bisa diikat, diperbaiki untuk bagaimana bisa tahan infus saudara kalian. Ya toh? Iya, iya. Kalau itu tidak ada mau paku di dinding. Oh, tapi tidak ada biaya yang sudah diplot khusus. Bagaimana tidak bisa rusak? Kemudian wastafel itu mereka ludah pinang, buang kulit pinang itu jelas tapok. Jadi kemarin itu saya keliling lagi rumah sakit, saya temukan di ruang interna kelas 3 itu ampas makanan mereka buang situ padahal ada kantong sampah, ada tempat sampah. Malah di pinggir jendela itu semua penuh dengan ludah pinang. Nanti kalau masyarakat masuk ya begini foto viralkan terus alasan petugas yang tidak ini. Padahal, nah, jadi bukan cuma itu saja yang mereka rusak. Blower kita untuk ventilasi itu dicuri di ruang anak. Nggak tahu mereka masuk dari mana. Itu dipotong. Oknum tidak bertanggung jawab. Jadi memang kita cuma berharap ke masyarakat aja. Kalau masyarakat mengantar keluarganya untuk berobat atau dirawat di rumah sakit, itu pergunakan fasilitas yang ada sebaik mungkin. Anggap bahwa rumah sakit itu punyanya saya, sehingga barang-barang yang di situ bisa awet. Begitu. Berarti kembali lagi ke kesehatan. Itu untuk ventilasi untuk kaca yang kotor itu sudah 2 kali. Mulai 2024 itu sudah 2 kali. Saya panggil pihak ketiga yang mengelola cleaning service itu. Nah, perjanjian kerjasama kita dengan mereka itu semua rumah sakit, semua halaman kaca itu semua dibersihkan. Tapi tidak. Jadi kemarin saya turun lagi, saya cek, saya coret kaca begini, wah ini abu. Saya panggil mandornya, saya bilang besok saya tidak mau lihat lagi yang ini. Terus ini yang di kaca antara itu, kenapa tidak dibersihkan? Dia bilang susah. Saya bilang susahnya di mana? Dia bilang anak-anak tidak, kau beli itu. Pembersih bulu-bulu itu, baru kau kasih bersih bisa. Jadi cleaning service itu bukan datang masuk kerja setengah 8, habis dong sapu, dong pulang. Tidak, itu kaca keliling rumah sakit dibersihkan. Jadi memang itu betul dan itu dikerjakan oleh pihak ketiga. Jadi kita sudah selama ini sudah sudah menegur, tapi masih begitu-begitu. Kemarin saya kasih tahu Kasubag program untuk tolong dicek kembali triwulan 34 ini kontrak dan MOU kita dengan pihak ketiga cleaning service itu bagaimana kita akan cek kembali. Begitu. Kira-kira bicara-bicara cleaning service ya dok. Ya.
cleaning service itu ada beberapa juga yang keluhkan karena tidak hanya cleaning service, tapi jasa perawat yang kontrak kadang terlambat dibayarkan. Itu bagaimana, Dok? Kalau perawat kontrak itu tidak pernah terlambat. Berarti itu tidak benar. Honor tidak benar. Honor. Karena begini, cleaning service juga tidak benar. Sebenarnya tidak terlambat. Saya punya kasubag perencanaan itu, Dr. Ferry itu aktif sekali. Dan bendahara aktif sekali. Cuma perlu masyarakat tahu, keluarga pasien tahu bahwa rumah sakit itu dapat dana APBD itu dari dana DAU-BK, Otsus, JKN, dan PAD. Cuma 4 dana ini. PAD ini kita tidak bisa gunakan karena pendapatan kita yang menurun. Kita sendiri tahu. JKN ini sesuai dengan pemeriksaan dokter-dokter setelah didiagnosa baru uangnya bisa masuk. Ya. Otsus peruntukannya khusus. DAU-BK ini honor semua dibayar di sini. Tenaga honor. Iya, justru itu seringkali kita hubungi Pak Kaban, ini mereka sampai gajinya belum dibayar, ini bagaimana. Jadi dari rumah sakit itu tidak ada masalah. Dimasukkan ke keuangan, tinggal pencairan dari keuangan itu yang lagi sering menjadi kendala. Sampai bisa cek juga ke keuangan daerah. Yang tukang telepon Kaban keuangan itu Dokter Beng karena hal-hal ini. Karena memperjuangkan hak teman-teman perawat dan buktinya sampai dengan bulan berjalan ini itu honor mereka semua sudah terbayar, insentif, TPB semua sudah terbayar yang bulan Juni kita proses, tinggal yang bulan Juli. Jadi saya punya bendahara itu tidak ada masalah di rumah sakit. Yang masalah itu uangnya ada enggak? DAU-BK itu masuk dari pusat enggak? Itu kan yang sekarang jadi kendala kita di semua OPD. Tunggu pencairan dana seperti itu. Terus kalau Dok, satu lagi, biasa kan kita lihat ada perawat-perawat itu yang ada di Otsus itu untuk pasiennya. Dana untuk pasiennya itu yang ada dana rujukan. Sedangkan untuk perawat pengantar itu tidak ada. Pernah kita ajukan tapi tidak diakomodir di dana kita. Jadi hasil rapat kita setelah APBD yang mulai kita usulkan untuk perawat itu dapat biaya tiket pulang pergi akomodasi itu tidak diperbolehkan lagi, maka saya rapatkan dengan staf bahwa perawat yang antar pasien tersebut untuk transport pulang pergi dan akomodasi itu ditanggung oleh keluarga. Justru itu selama ini berjalan seperti itu. Oke, karena kita tidak bisa paksakan hal itu. Sebenarnya rumah sakit itu banyak kebutuhan. Ya, bukan cuma pasien saja yang dirujuk. Kita punya perawat, kita punya dokter, itu perlu ikut pelatihan untuk peningkatan SDM. Itu untuk pertemuan ilmiah tahunan dokter, itu yang ada. Itu dokternya harus berangkat untuk mendapatkan SKP supaya dia bisa urus SIP dan STR-nya. Itu menjadi salah satu syarat. Jadi yang ada cuma dokter. Yang ada cuma dokter. Lain dari itu tidak ada. Besaran dana per tahun
dapat 9 miliar. Dari OSIS kita dapat 5 miliar. Dari PAD kita dapat 1,5. Dari JKN estimasi 15 miliar. Dana rumah sakit cuma itu. Bayangkan saja, untuk obat, Iya. untuk sumber dana yang obat, itu cuma 4 miliar. 4 miliar. 4 miliar ini 1 tahun untuk 3 kabupaten. Maksudnya gimana dok? 3 kabupaten. Kita mau tolak? Nggak mungkin kan? 1 tahun, itu dari Waropen, pasien Waropen yang berobat ke kita, dirawat jalan itu 3.500 sekian-sekian. Dari Mambramo itu 2.500 sekian-sekian. Itu per tahunnya. Cukup tidak dok? Ya jelas tidak cukup. Seperti begitu. Tidak cukup. Jadi untuk rumah sakit sendiri, kalau untuk Kabupaten Kepulauan Yapen sendiri, yang real kabupaten bisa Iya. dipikirkan saja. BMHP, Aboket, Infoset itu untuk 3 miliar untuk 3 kabupaten. Seharusnya ini kan ada mungkin bantuan suplai dana dari Sudah. kabupaten-kabupaten seberang ini yang rujukan ke sini. Ya, kita sudah kasih data ke Pak Ketua DPR di Waropen, Mambramo Raya, kita kirim sampai waktu DPR Yapen juga berkunjung ke Waropen, kita kasih data ke anggota DPR Pak Jasten, Iya. tapi tidak ada kontribusi dari kabupaten tetangga. Sementara pasiennya datang terus berobat, rawat nginap di sini. Dan Pak PJ, Pak Bupati, Pak Mandiri sendiri sering, kalau beliau sidak, beliau tanya, pasien dari mana? Waropen. Pasien dari mana? Waropen. Kebanyakan Waropen, Iya. maksudnya kebanyakan kabupaten sebelah ya. Ya, gitu. Dan dengan dana itu ya, tidak cukup memang ya. Ya, memang 4 miliar. 4 miliar itu yang bunyi di atas kertas. Kan harus potong Pajak. pajaknya, ongkos kirimnya. Jadi sisa berapa ya itu dihitung saja. Jadi memang kalau sampai rumah sakit Serui kekurangan obat karena memang Kondisinya obat seperti itu, karena ya? kondisinya seperti itu. Kita nggak bisa pungkiri itu. Mau ambil dana dari mana untuk kita bisa tambah? Sabar dok. Kira-kira untuk mencapai nilai yang layak lah, itu kira-kira berapa miliar untuk obat-obatan untuk tangani 3 kabupaten? Sorry dok, saya ulang lagi. Nah, justru itu tadi saya sampaikan bahwa untuk satu kabupaten Kepulauan Yapen saja, itu realnya yang betulnya itu 7 miliar. Jadi kalau 3 kabupaten berarti dikali 3 Kali boleh 3 cukup. kabupaten. Iya. Ya. Begitu. Jadi rumah sakit Serui memang ya begitulah. Jadi mau kasih obat, pas kita obat lagi kosong, staf di apotek tulis kopi resep. Keluarlah di Belanja sana. di luar. Iya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya seperti itu. Karena Oke. kan kita dalam pemesanan obat itu berdasarkan 10 penyakit terbesar. Ya, jadi malaria apa terus turun ke bawah. Nah, kemudian pemakaian dokter. Jadi ada dokter-dokter spesialis yang sampaikan bahwa saya pakai obat ini, saya pakai jarum ini. Jadi berdasarkan itu, sehingga dana kita 4 miliar itu 1 tahun, tidak langsung kita pesan semua obat, tak, obat ini kita pesan semua, pak. Nah, karena nanti begitu obat itu semua datang, Iya. terus ada yang kosong, nanti tuh mau belanja pakai mana lagi? Ya toh? Iya. Umpama semua datang, tiba-tiba kasus di situ yang tidak masuk dalam 10 besar itu diare. Tiba-tiba lah wabah diare.
Obatnya tidak Tidak ada. ada ya. Iya, justru itu kita pesan per 10 penyakit terbesar, 3 bulan kita lihat ketersediaan obat kita. Tapi memang untuk kita di Serui ini, kendala kita juga itu transportasi kapal. Sampai ada obat juga yang kita kirim dengan pesawat. Tapi tidak semua obat atau regen itu kita bisa ikutkan pesawat karena bahan berbahaya, larutan. Seperti itu. Nah, jadi kita Kapal. terus kemudian keluarga bilang, iya tapi kita bayar BPJS. Betul. Itu BPJS bayar ke rumah sakit itu contoh. Kalau malaria, satu pasien itu kita tagihkan ke BPJS, maksudnya dia tanpa komplikasi nih. Iya. Malaria toh, oke ya, kita tagihkan ke BPJS 500.000. Di dalam 500.000 itu biaya konsultasi dokter, su laboratorium, su obat, su foto ronsen kalau ada foto ronsen, su pemeriksaan lab, semua masuk di situ. 500.000. 500.000. Dan uang itu tidak langsung kita belanjakan. Jadi uang yang kita minta ke BPJS umpama bulan Januari kita minta klaim kita 1,5 contoh. Ya. 1,5 miliar. Nanti dari BPJS diverifikasi lagi. Oh ini sah, ini tidak, ini sah, ini tidak. Akhirnya jadi 1,2. Yang 300 selisih ini kita kembalikan ke dokter untuk diperbaiki. Ya. Kalau ada istilah perbaikan. Tapi kalau BPJS verifikatornya benar-benar dicoret tolak, ya berarti kita rugi. Kita layani pasien tapi tidak dibayar. Seperti itu. Jadi obat yang dibayar oleh BPJS itu masuk dalam paket dan kita tidak bisa untuk mengganti uangnya pasien kalau dia beli obat, kalau dia BPJS. Kenapa tidak bisa? Pelayanan kita di bulan Juli ini, pembayarannya baru sampai di bulan Maret, April yang baru masuk. Inilah yang membuat kita susah. Vijay masuk berobat bulan ini. Iya. Dokter mau ambil uang dari mana, ganti Vijay punya uang. Sedangkan Vijay uang yang berobat bulan ini nanti mungkin masuknya bulan Oktober atau November. Berarti lama. Lama. Kita Serui untung karena kita masih dikejar dengan pembayaran itu H-1 sampai H-2. Di kabupaten-kabupaten lain, ada yang uangnya baru dibayar Desember 2023, baru dibayar sekarang. Lama sekali. Begitu, ya. Jadi proses klaim kita ke BPJS itu verifikasi balik, verifikasi internal, ke sana BPJS verifikasi balik, kita fraud cek lagi. Jadi tidak segampang yang masyarakat pikirkan. Ya. Jadi kompleks sekali untuk masalah di rumah sakit untuk obat apa semua seperti itu. Dan uang BPJS yang kita klaim itu tidak kita kelola sendiri karena kita belum BLUD. Kalau kita BLUD, berarti ada masyarakat yang bayar swasta. Masyarakat bayar swasta karena kita jual produknya kita. Itu kalau rumah sakit BLUD. Maka saya bisa hitung nanti oksigen 1 liter per menit itu dihargakan berapa. Ini kan tidak mungkin. Baru obat saja kita keluar di medsos. Apalagi yang lain. Dengan yang lain. Begitu. Jadi ya dana BPJS juga yang masuk tidak langsung kita pakai, store tinggal di rekening penampung, kemudian nanti di dalam pembahasan APBD kita masukkan di dalam program kegiatan, baru itu bisa digunakan. Jadi tidak seenaknya kita gunakan, tidak. Ada proses ya? Ada proses keuangan daerah. Dulunya itu bisa digunakan langsung, tapi sejak 2012 BPK minta untuk dimasukkan ke kas daerah. Jadi kita masukkan lagi RKDPA kita, dimasukkan dalam APBD baru kita bisa belanja. Oke dok.
Berarti memang kita sangat berharap sekali adanya keterlibatan dari pemerintah seberang Ya, untuk melihat hal ini, khususnya di ya, Rumah Sakit RSUD Serui ya, karena ya, kita menerima pasien rujukan paling banyak juga dari mereka. ya. Nah, kira-kira Serui sudah masuk kategori apa rumah sakit akreditasi yang Kita akreditasi kemarin, kita akreditasinya paripurna bintang 5. apa itu dok? Artinya apa? Kita akreditasi paripurna bintang 5 karena sesuai dengan SOP semua yang ditulis dan yang dikerjakan. Jadi itu penilaian kriterianya masing-masing. Memang dengan kebersihan kebersihan rumah sakit, kita rumah sakit bersih, kecuali yang memang dirusak oleh keluarga pasien saat itu, wastafel ya itu memang jelas-jelas rusak, dan itu tim penilai juga tahu bahwa itu bukan disengaja oleh pihak rumah sakit dan memang itu akibat perbuatan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. tidak bertanggung jawab. Jadi kita dinilai apa cara kita melihat pasien di IGD apa, kita kan ada SOP. Justru itu kalau bilang masuk rumah sakit ada keluarga yang bilang, saya pun keluarga itu masuk rumah sakit tidak dilihat, tidak ditangani, tidak ada SOP itu pasien masuk dilayani. Kalau kita tidak lihat pasien, tidak mungkin kita dapat bintang 5 kemarin. Begitu. Dan itu yang namanya akreditasi paripurna. Iya, dan pasien itu dikasih gelang, dikasih pengenal seperti di Jawa-Jawa. Jadi kita kalau ada dinding yang enggak rata, kita harus perbaiki apa semua, tidak ada lumut. Itu kita dinilai di situ. Cuma butuh dana banyak. Pasien bikin gelang saja berapa, walaupun 2.000 tapi satu hari satu yang masuk keluar itu berapa banyak. Ya. Oke. Jadi kita akreditasi dan kita kenapa sampai kita sekarang itu turun tipe D. Padahal di Kemenkes itu kita masih terdaftar rumah sakit Serui itu dengan nomor rumah sakit itu masih tipe C. Karena kemarin kalau tidak salah tahun 2020 dengan Permenkes 56 itu berapa, itu rumah sakit semua yang tipe C itu kriterianya adalah harus punya dua dokter spesialis obsgin, 2 dokter anak, 2 dokter penyakit dalam, dan 2 dokter bedah. Sementara kita saat itu, kita punya 2 bedah, 1 obsgin, 1 anak, 1 penyakit dalam. Tapi waktu itu, penyakit dalamnya kan yang tugas-tugas belajar, yang mau selesai spesialis 6 bulan dikirim ke sini. Itu akhirnya dengan kriteria itu kita dikembalikan ke tipe D, diminta untuk nanti review ulang. Permenkes yang baru keluar itu tidak perlu 2, yang penting ada saja. Ya, bedah 1, obsgin 1, anak 1, penyakit dalam 1. Sekarang posisi rumah sakit Serui kita bedah 3, tapi 1 sekolah. Spesialis bedah 3, 1 sekolah, yang 1 cuti, 1 perempuan yang ada. Obsgin 1, anak 1, penyakit dalam tidak ada. Penyakit dalam ini kita kendala dengan Dr. Heni Rumaropen, yang dulunya disekolahkan dari Pemda, tapi karena ikut suami pindah ke Jayapura, itu menutup kuota dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Serui. Maksudnya gimana, Dok? Kami sudah lapor pimpinan. Jadi dia itu data pegawai negerinya masih di Serui sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Di Serui? Ya, tapi orangnya kan di Jayapura, sehingga masyarakat Serui tidak bisa dilayani. Kita minta ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kemenkes, kita tidak bisa dilayani karena kita masih ada 1 dokter spesialis. Dan dari datanya yang di sana mereka tahu kalau kita punya. Iya, kita punya Dr. Heni Rumaropen, terbuka di aplikasi. Tidak bisa di ini lagi. Tidak bisa dong masukkan lagi.
kami sudah laporkan ke pimpinan, kecuali dokter ini dimutasikan, dicoret dari Serui dan dipindahkan ke Jayapura, baru kita bisa dapat dokter spesialis penyakit dalam. Ini sudah terjadi berapa lama, Dok, dengan kondisi seperti ini? Sudah terakhir dokter spesialis penyakit dalam itu ada tahun 2022. 23, 24 nih setidaknya. Begitu. Wah, berarti lama juga. Lama. Kita Rumah Sakit Serui untung itu karena kita punya untuk penilaian tipe kelas ini, kita punya satu spesialis bedah mulut. Kita punya 2 anestesi, spesialis anestesi. Kita punya 1 dokter spesialis patologi klinik. Ini mereka 3 spesialis ini nilainya 5. Sama dengan dokter spesialis 4 dasar. Itu yang bikin kita nilai tinggi. Sekarang, untuk kita mau balik ke tipe C, cukup kita dapat 1 dokter spesialis penyakit dalam saja, kita balik tipe C. Kira-kira ada tidak yang dilakukan oleh direktur? Sudah, justru itu tadi saya sampaikan. Kita sudah surati, kita sudah minta sejak tahun 2022 itu sejak internalnya kosong, ke Jayapura, ke Kemenkes, masukkan di aplikasi, tapi namanya dokter spesialis penyakit dalam yang tetap masih ada. Ini masih ada. Jadi mereka nggak bisa isi, kecuali ini pindah. Gitu. Justru itu, ya saran saya juga dalam hal ini, BKD kalau mau penerimaan pegawai, harusnya mereka koordinasi dengan instansi teknis seperti kita. Apa-apa saja yang dibutuhkan. Iya. Contohnya, kita rumah sakit itu butuh tenaga IT. Kenapa sistem online kita itu tidak jalan dengan baik? Karena tidak ada IT. Paling tinggi yang ada di kita itu yang sarjana komputer. Mana mereka mengerti program, mana mereka mau. Sehingga terhambat juga di Sisrut. Semua rumah sakit yang di Papuanya, Sisrut itu mandek. Bisa jalan, bisa tidak. Itu tergantung yang berujung ke rujukan itu, seperti itu. Ya, rujukan yang kemarin, kemarin ya, Dok. Itu bagaimana, Dok? Ya, jadi kalau rujukan yang kemarin, ya kita Rumah Sakit Serui ini begitu, walaupun antar pasiennya datang, Mambramo antar pasien, tanpa koordinasi telepon dari dokter atau perawat di sana ke Rumah Sakit Serui, begitu perawatnya datang, kasih ini surat rujukannya, kita terima, langsung kita layani. Tapi kan di sana katanya tidak ada koordinasi. Jayapura bilang tidak ada koordinasi. Iya. Di dalam Pergub, peraturan gubernur, itu rumah sakit 2 kan ditentukan sebagai rumah sakit rujukan. Nah, kalau memang Profita itu tolak rujukan dengan alasan tempat tidur, harusnya dok 2 bisa terima. Jadi dulu kita rujuk pasien itu, saya sempat tukar pikiran juga dengan Dr. Jenggo di Supiori, Direktur Rumah Sakit Supiori. Dia sampaikan bahwa selama ini kita kirim pasien ke mana-mana, kita tidak hubungi ini. Karena surat rujukan yang dikeluarkan oleh rumah sakit itulah informasi atau pengantar pasien itu ke rumah sakit yang ditujukan untuk dirujuk. Kan bukan cuma Jayapura, kita rujuk pasien juga ke Jogja, ke Makassar. Tidak ada yang ditolak kok. Nah, ditambah lagi dengan sekarang, kalau dia itu BPJS, begitu kita enter di sini, itu yang dong ada tulis bilang, katanya Toki di sini langsung timbul salah. Betul. Kita enter di sini, pasien punya nama. Begitu dia ke sana, lapor di sana, kasih tunjuk nomor rujukannya, namanya sudah didaftar di rumah sakit sana. Begitu. Jadi sebenarnya, kalau mau bilang kita tidak hubungi mereka, ya alasannya mereka karena dia rumah tempat tidurnya terbatas, kamarnya terbatas, jadi kita harus hubungi dulu, tanya ada kamar atau tidak. Nah, saya sempat konfirmasi dengan Direktur Rumah Sakit Profita, Dr. Gigi Frenska, ya Ibu Direktur sampaikan seperti itu. Bahkan kalau sebagai manusia,
kita dokter itu juga punya perasaan. Harusnya dokter yang terima saat itu di IGD bisa menerima dan mengakomodir pasien yang dikirim. Ini masalahnya dikirim dari Serui, bukan dari Wayena masuk ke Profita. Iya. Iya toh? Ya, betul. Dari Serui ini lintas kabupaten dan harusnya itu diterima di sana, bukan mereka menolak. Justru itu saya sampaikan, selama sudah 2 kali saya menjabat direktur 2006 sampai 2009, 2018 sampai dengan saat ini, baru kali ini saya ketemu rujukan dokter itu ditolak di rumah sakit di mana kita rujuk. Padahal mereka di provinsi itu sesuai peraturan gubernur itu mereka adalah rumah sakit rujukan, rumah sakit yang menerima rujukan. Saya sudah laporkan ini juga ke seksi rujukan di Dinas Kesehatan, sudah saya laporkan ke Sekretaris Dinas Kesehatan, dan kami lagi siapkan surat data untuk kita ajukan kasus ini sampai ke Dinas Kesehatan untuk mohon kasus ini dapat diperhatikan. Karena seakan-akan kami Serui yang salah, padahal kami sudah siapkan. Tapi itu kan yang fakta masyarakat ketahui, kalau rumah sakit Serui tidak becus dalam melayani pasiennya. Ya. Sehingga munculnya seperti saat ini viral-viral. Justru itu saya tanya, apakah selama ini tinggal terjadi pasien rujukan ditolak kembali? Kan tidak. Okay. Baru 1 kali ini. Justru itu saya bilang saya heran, karena selama ini pasien yang kita rujuk itu tidak pernah ditolak kembali. Karena begitu BPJS-nya online oke, surat rujukan dokter dari tata usaha rumah sakit diberikan, perawat antar diserahkan IGD, perawatnya kembali. Dan baru kali ini terjadi. Baru kali ini. Tapi sebelumnya dok, kalau mereka bilang manajemen kita tidak bagus, ya emangnya tiap-tiap hari begitu terjadi. Oke. Ini mohon maaf ya untuk Pak Dokter. Banyak masyarakat juga yang keluhkan sebenarnya hal ini bukan cuma baru 1 kali ini terjadi, tapi sudah ada beberapa kali terjadi hal seperti ini yang pasien dirujuk ke Jayapura terus ditolak dikarenakan kurang adanya koordinasi dari rumah sakit Serui ke rumah sakit dituju di Jayapura. Itu kasus yang kapan ya? Ada beberapa informasi yang saya dapatkan. Ini mereka tidak menyebutkan dia punya nama, tapi beberapa waktu belakang ini begini, ada pasien. Iya. Minta maaf karena sabar dok. Maksudnya apakah memang protapnya seperti itu? Maksudnya tidak. Harus ada telepon dari rumah sakit Serui ke rumah sakit dituju? Tidak. Jadi rujukan yang kami buat dengan rujukan BPJS-nya itu begitu perawat sampai di rumah sakit yang bersangkutan langsung terima. Harus menerima. Harus. Itu pergub. Peraturan gubernur. Justru itu saya minta. Ini seperti apa nih dok? Justru itu saya ada surat ke dinas untuk minta ditinjau kembali. Bagaimana dengan keputusan gubernur, peraturan gubernur yang mereka ini sebagai rumah sakit rujukan yang harus menerima rujukan-rujukan dari kabupaten. Itu. Jadi saya lagi siapkan surat data pasien semua, saya akan kirim ke Kepala Dinas untuk saya minta ditinjau kembali kasus ini. Ditinjau kembali kasus ini? Iya, karena tidak berperi kemanusiaan. Mereka yang adalah rumah sakit rujukan, mereka menolak dengan alasan tidak ada koordinasi dari rumah sakit Serui. Ya. Mereka lempar dosanya ke kita. Tidak apa-apa, kita tidak ada masalah. Kita untuk evaluasi, kita terima, kita anggap semua itu baik untuk perbaikan ke depan. Tapi peraturan gubernur yang sudah keluar itu tolong dilihat kembali, ditinjau kembali ya. Sehingga itu harusnya gubernur begitu ditinjau kembali keadaannya seperti ini, harus ada satu rekomendasi yang mempertegaskan bahwa rumah sakit provinsi yang sudah tertulis dalam peraturan gubernur sebagai rumah sakit rujukan harus menerima pasien ini. Serui masuk rumah sakit rujukan tidak? Tidak. Dalam SK Kemenkes, Serui bukan rumah sakit rujukan. Lalu kenapa dokter menerima pasien dari kabupaten lain, dok? Kenapa kita terima? Mereka datang, mereka bilang mereka juga orang Papua, rambut keriting, kulit hitam. Kita tidak mungkin tolak pasien kalau datang
semua mati kita tolak. Kita akan viral di Facebook lagi, viral di media sosial. Ya toh? Iya. Jadi kita sebagai dokter tuh sebenarnya kita tidak tutup mata. Itu anggapan masyarakat saja yang memang tidak senang atau dengan satu dua dokter tidak ada mungkin dongkol ke apakah sehingga keluarkan begitu. Tapi kalau untuk kita dokter sendiri, pasien mana yang harus saya tolong duluan, mana yang harus saya ini lihat untuk IGD nih. Mana yang harus saya tolong, mana yang emergensi, mana yang tidak. Kita bisa pilih-pilih. Kita ini cuma manusia biasa, punya tenaga biasa yang bisa bekerja sebagai manusia biasa untuk menolong. Nah, masyarakat, keluarga pasien harus sabar. Tidak mungkin kita lakukan yang salah. Kalau kita lakukan yang salah, nanti Tuhan saja yang hukum orang. Betul sekali. Gitu, ya. Jadi kalau kita di dalam daftar itu, dari Kemenkes, rumah sakit rujukan semua itu ada daftarnya. Rumah sakit Serui bukan rumah sakit rujukan. Tapi bagaimana kita tolak kalau pasiennya diantar dari Ansus, pasien diantar dari Dawai, pasien dari Waropen. Ya kalau Dawai dengan Ansus oke lah. Tapi dokternya tidak hubungi kita layani semua. Kita tidak alasan bilang tidak ada tempat tidur. Mau apa yang ada di situ, kursi kita kasih duduk dia atau kasih dia tidur dulu. Yang penting ditangani di dalam IGD. Iya. Harus seperti itu. Dan itu aturan. Tidak ada alasan bilang harus ada koordinasi, salahkan rumah sakit ini. Jangan. Itu melempar ya? Iya. Melempar. Gitu. Oke, Dok, kita break sebentar. Iya. Buat semua masyarakat yang masih stay dan masih menonton podcast Tukar Cerita ini, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Muhammad Vijay Pulanunu dan Dr. Johnny Bernard Aba MKes. Oke deh, tunggu sebentar. Oke Dok, Ya. ini kan kita melihat kemarin memang perihal pasien rujukan yang ke Jayapura terus ditolak itu sangat-sangat viral Dok. Kira-kira ada tidak nih hal-hal lain yang dilakukan dari pihak rumah sakit untuk melihat pasien atau keluarga ini? Ya, baik. Jadi memang pada saat itu setelah dikeluarkan di IKKS, Ya. saya disampaikan oleh Pak Kesbangpol. Sehingga waktu rapat koordinasi dengan Ibu Sekda, saya izin balik ke rumah sakit untuk segera selesaikan hal ini. Jadi saya sempat untuk, saya panggil perawatnya dan dokter, saya tanya semua, ya kenapa sampai dokter rujuk pasien ini, penilaian dokter karena waktu itu kesadarannya agak menurun. Ya, sehingga dengan fasilitas sarana prasarana yang ada di kita ini tidak memadai untuk kita bisa rawat pasien ini, sehingga disarankan untuk pasien ini bisa dirujuk. Dan semua kebiasaan tentang hal merujuk pasien sudah kita lakukan. Ya, dan memang selama ini kita merujuk pasien itu kita tidak hubungi rumah sakit yang bersangkutan di provinsi atau di Biak untuk merujuk pasiennya, kecuali tanda kutip pasien-pasien khusus. Ya, tanda kutip pasien khusus itu kita langsung koordinasi. Nah, kenapa hal ini tidak kita lakukan? Karena selama ini semua jalan seperti biasanya, normal. Tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Otomatis kita buat rujukan, rumah sakit di sana terima pasiennya. Nah, dengan adanya kasus ini, waktu kemarin setelah saya klarifikasi, saya berikan penjelasan, saya minta untuk nenek ini bisa kita rawat terus. Tapi karena keluarga marah, jadi ada perawat saya yang rawat di rumah, saya selalu kontak, obat-obat yang dikasih apa, saya cek semua,
laporkan, saya suruh perawat laporkan ke dokter bedah. Nanti kalau keluarga sudah tidak marah apa, memang nenek mau dikontrol kembali, mau dibawa lagi ke Jayapura, ya kita akan siapkan sesuai dengan yang Provita minta. Nggak apa-apa, kita mengalah saja demi kepentingan pasien. Masyarakat ya. Ya, saya selalu begitu. Saya bilang ke teman-teman dokter perawat, mengalah saja. Kita mau bersikeras kita begini, tapi yang mereka menuntut begitu, sementara yang korban nanti pasien. Masyarakat lagi ya, Kita mengalah saja. Kalau kita mengalah, kita tidak diinjak kok. Nah, bikin saja. Jadi sudah. Dengan begitu, kemarin saya dilapor dari perawat, rencana buka infus, saya bilang oke, nanti kalau nenek mau kontrol kepala ke Jayapura, kita siapkan untuk kita kirim lagi kembali. Tapi saya tidak tinggal diam sampai di situ. Saya lapor ke Dinas Kesehatan, dalam ini sekretarisnya saya sudah laporkan hal itu. Saya minta untuk ditinjau kembali peraturan gubernur tentang rumah sakit di Provinsi Papua yang harusnya menerima rujukan, itu harus dilihat kembali. Dan saya minta Dinas Kesehatan buat teguran ke rumah sakit tersebut yang ada di dalam peraturan gubernur itu. Dan saya sudah laporkan juga ke seksi rujukannya di Dinas Kesehatan Provinsi. Saya sudah sampaikan kasus ini, saya sengaja lemparkan ke WA Group Direktur Rumah Sakit Papua, tapi tidak ada yang menjawab saya. Mereka semua tenang diam. Begitupun di Perhimpunan Rumah Sakit daerah Papua juga saya sudah sampaikan. Tapi yang menjawab saya Dr. Dienggo sampaikan bahwa Dr. Beng, kami di Biak Supior ini, kami rujuk pasien ke Biak itu tidak pernah kami telepon rumah sakit Biak untuk ada pasien kami mau rujuk ke rumah sakit Biak. Itu tidak ada sama sekali. Juga ke Jawa, keluar Supiori, tidak pernah. Nah, dokter tolong klarifikasi dengan Dinas Kesehatan. Bagaimana dengan sistem rujukan yang selama ini kita laksanakan. Nah, itu. Jadi, saya sementara siapkan surat berkas, paling cepat mungkin besok kita akan kirim ke Dinas Kesehatan untuk minta Kepala Dinas memperhatikan hal ini untuk kasus kita, Nenek HA kemarin yang pasien kita yang kita kirim ke Jayapura tapi ditolak di Jayapura. Jadi kita tetap akan menyesuaikan, tapi kami minta untuk Dinas Kesehatan harus kawal ini. Ya. Dan mereka harus rekomendasikan ke rumah sakit itu untuk tidak menolak pasien seperti itu. Gitu. Ya, jadi ada ini di Jayapura tuh seperti ini. Saya mama kemarin itu karena sakit. Ya. Saya antar ke Dok 2. Tahun 2018 bulan November. Saya antar ke Dok 2. Saya bawa masuk, rujukan dari sini. Saya bikin rujukan antar ke Dok 2. Begitu mereka lihat mama ini BPJS, dong sampaikan kelas 1-2 semua penuh. Oke, baik, yang kosong apa? VIP. Tapi kita bayar bayar selisih 75%. Tidak apa-apa. Masukkan. Itu saya belum direktur. Waktu itu direktur masih beliau, Dr. Widi. Saya belum direktur. Itu mama opname selama hampir 1 bulan di situ. Itu hari Sabtu Minggu itu tidak ada dokter yang masuk. Kalau bilang saya tipe nanti tanya, siapa yang pernah berobat di Dok 2, opname Dok 2. Itu Sabtu Minggu itu dokter tidak visite. Untung-untungan rumah sakit Cerui, Sabtu Minggu dokter masih masuk periksa pasien. Ya. Jadi ya, masing-masing kita punya kekurangan, punya kelebihan. Mari kita jangan melihat itu sebagai sesuatu penghalang bagi kita. Tapi saya pikir di sini komunikasi itu penting. Komunikasi antara kita sehingga apa yang tidak bisa kita lakukan dengan komunikasi, kita bisa cari solusinya sehingga semua pasien pasien itu bisa terlayani dengan baik. Itu dari saya. Dalam hal ini berarti pihak rumah sakit memang benar-benar memperhatikan kasus yang sudah terjadi ini. Iya, tetap kita akan ungkit terus, kita akan angkat terus.
Oke, Dan siap. nanti dalam pertemuan-pertemuan apa kasus ini kita akan pertanyakan. Kalau bisa sampai Kemenkes, kita akan tanya ke Kemenkes. Siap. Iya, Apa nih yang bikin Pak Dokter benar-benar siap iya untuk karena apa? Seakan-akan kita itu yang salah. Padahal selama ini yang kita jalan itu sudah begitu. Gitu loh. Jadi yang namanya rumah sakit rujukan, dia terima rujukan, itu tidak perlu konfirmasi lagi. Surat pengantar yang kita buat untuk pasien bahwa BPJS online klik sini dia oke Oke, di Jayapura, sana. itu sejalan. Dan kita akan pertanyakan ini, kita minta masalahnya ini kan rumah sakit menolak pasien. Ya. Yang intinya rumah sakit menolak pasien. Bukan intinya tidak ada koordinasi antara Serui dan Jayapura. Itu alasan. Itu saya anggap alasan. Itu bukan menjadi topik utama. Dan tidak bisa diterima itu. Iya. Dan topik utama itu adalah pasien ditolak di empat rumah sakit provinsi yang notabene adalah rumah sakit rujukan mungkin. 4. Empat. Apa Jadi maksudnya, Dok? pasien pertama dirujuk ke Profita Itu dari Serui. dari Serui. Oke. Kapal tiba pasien dirujuk ke rumah sakit Profita. Begitu sampai di rumah sakit Profita, mereka alasan tempat tidurnya penuh, tidak ada koordinasi dengan rumah sakit Serui. Oke. Tapi mereka mungkin rasa bagaimana, mereka keluar. Dia periksa pasiennya. Ini menurut perawat saya rekam pembicaranya. Begitu mereka periksa, mungkin mereka lihat pasien ini sudah emergensi, mereka tolak dengan alasan apa namanya? Full. Dan juga karena pasien kecelakaan, walaupun BPJS-nya ada, pasien ini tidak ditanggung oleh BPJS karena kecelakaan. Oke. Ini ditanggung oleh Jasara Harja. Dan setelah saya cek, mama ini yang kecelakaan ini punya laporan polisi semua lengkap, sehingga kalau rumah sakit menolong, dia bisa klaim ke Jasara Harja, tidak ada masalah untuk pembiayaannya. Pembiayaannya. Ya. Setelah ditolak, di situ mereka telepon ke perawat dok 2. Perawat dok 2 bilang, oh ya, bisa diambil ke sini saja. Mereka antar ke sana. Sampai di dok 2, dokternya keluar periksa, tensi, tanda-tanda vital, tensi nadi, respirasi apa semua. Dokter bilang tempat kita penuh. Ini dok 2 nih, padahal dok 2-nya rumah sakit rujukan nih, provinsi. Ditolak di situ. Pindahlah mereka cari lagi ke Martin Inday. Di Martin Inday, di situ katanya dokter spesialis bedah sarafnya tidak ada. Jadi ya kalau pasien di sini juga kan kasihan gitu. Oke. Mereka pindah lagi ke Rumah Sakit Bayangkara. Di Rumah Sakit Bayangkara di situ dikatakan alatnya tidak ada, CT scan tidak ada. Sudah. Keluarga kecewa, mereka langsung balik ke kapal dan pulang. Disitulah saya sampaikan ke perawat, kenapa waktu itu tidak hubungi dokter saja toh, biar coba Koordinasi. Koordinasi dokter sampaikan ke sekretaris dinas provinsi untuk segera telepon dokter-dokter di sana. Tapi ya itu, memang kejadian itu sudah terjadi. Ya kita sesali semua kejadian ini terjadi, tapi kita ambil untuk sebagai bahan evaluasi bagi kita untuk pelayanan ke depan, sehingga tidak lagi ada pasien-pasien yang seperti ini. Sehingga di rumah sakit, dokter sudah sampaikan lagi bahwa semua pasien yang mau dirujuk, buang di grup rumah sakit, supaya direktur juga tahu dan direktur bisa konfirmasi. Tidak lagi terjadi kasus-kasus seperti ini. Dan perawat yang antar pasien, kalau dapat kendala di rumah sakit rujukan, langsung hubungi direktur. Nggak usah lagi dokter yang kirim, sehingga kita tidak miskomunikasi. Seperti ini. Ya, Oke. Kira-kira dok, saya mau tahu dalam 1 minggu atau 1 bulan itu, dok ada punya jadwal-jadwal tidak untuk jalan periksa kondisi area rumah sakit, pasien-pasiennya, ada tidak? Kalau tiap bulan itu ada, kita turun untuk survei. Ya, jadi bukan cuma
bukan cuma pasien saja yang kita lihat, pasien itu kan ada DPJP-nya. Jadi kalau saya turun, kadang-kadang saya cuma lewat begitu saja karena ada DPJP. Kita kan kode etik kita tidak bisa intervensi teman sejawat dokter. Oke, Walaupun benar. saya direktur, tapi kalau yang rawat dokter anak, saya tidak ke sana bilang, oh ini harus begini, harus begini, tidak bisa. Jadi saya jalan cek fasilitas rumah sakit, apa-apa yang mereka butuh, apa kekurangan mereka, ya yang jelas kita sesuaikan dengan dana. Jadi walaupun saya turun, tapi kalau tidak ada dana perbaikan, ya saya juga mau bikin apa? Iya, betul. Ya. Berarti perbaikan itu memang setiap ada perubahan ya. Setiap tahun, Setiap tahun, ya. Gitu. Jadi wastafel pun mereka ludah pinang. Cuma bisa panggil cleaning service kasih bersih. Ludah Pinang ini memang agak sedikit Aduh. meresahkan ini, Dok. Sampah di ruang bersalin, wastafel yang sudah kita tidak pakai karena mereka sering buang sampah situ secubut, apa namanya, tutup keran, Tutup semua keran. sumbat. Tapi karena kita belum bongkar karena belum ada dananya, Ya. jadi tempat ludah pinang sampah. Aduh, ngeri sekali. Jadi itu saya berharap masyarakat untuk menjaga fasilitas rumah sakit itu supaya dapat digunakan oleh anak cucu, oleh turunan-turunan seterusnya. Karena itu ya salah satu rumah sakit milik daerah yang bisa kita banggakan. Sebenarnya kalau kita mau apa namanya, mau terus salahkan perawat dengan dokternya, ya buktinya Bapak Ibu masuk sana juga dirawat, ditolong di sana. Gitu. Oke. Satu pertanyaan terakhir, Dok. Ya. Ini kan sudah viral kemana-mana kinerja rumah sakit di sosial media. Apakah Pak Dokter memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif untuk bahan evaluasi pelayanan di RSUD, atau ini sebagai sesuatu yang tidak benar dan dinilai mungkin dokter menilai mencemari nama baik RSUD? Ya baik, kalau untuk saya selalu penilaian saya baik saja. Kalau penilaian saya mereka mau cemari nama baik rumah sakit, itu saya pikir 1-2 oknum saja yang tidak senang dengan kita. Gitu. Jelas hal ini kalau untuk saya berterima kasih karena dengan begini saya bisa koreksi diri, saya bisa koreksi kerja saya bisa evaluasi sehingga ke depan tuh lebih bagus. Oke. Kalau saya punya prinsip, minta maaf Pak Vijay karena saya Kristen, seumpama burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini kalau makin diterpa angin, dia terbangnya lebih tinggi. Ya, jadi saya mau di apa namanya komentari seperti apapun, tetap saya bersyukur dan saya evaluasi kinerja saya sehingga ke depan itu harus jauh lebih bagus. Jadi karena angin yang deras, tidak mungkin kita jadi kepala, jadi pimpinan itu jalan mulus-mulus. Itu kita tidak berhasil. Justru ini yang bikin keberhasilan kita nampak itu kalau kita diterpa angin atau diterpa masalah. Mungkin begitu. Oke, siap. Ya. Mungkin itu dulu Pak Dok. Ya. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah mau hadir bersama kami di sini di podcast. Ya. Mungkin lain waktu, mungkin Ya. kita harus duduk. Kita harus minum kopi sama-sama mungkin nah, ya. yang penting Dok. Ya. Nah, Kapan dong minum kopi nih? Kopi yang Bajero. dari Ya. dokter aja sih, dokter kan Ya. orangnya sibuk. Kalau kita ini kita punya produk lokal Dok. Ya. Nah ini ada dokter kopi Ambaidiru, produk Ya. lokal. Jadi Ya. dokter minum kopi juga? Ya. Minum kopi Saya Ambaidiru? biasa beli di Merpati. Oke. Ya. Jadi buat masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang kalian suka dan hobi meminum kopi atau para pecinta kopi yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, jangan lupa cintai produk lokal kita. Beli dan konsumsi produk kopi Ambaidiru. Oke, begitu dulu Pak Dokter. Ya. Mungkin Baik. sekian. Ya. Ada yang mau Jadi tambahkan Dok? bagaimana Anda mencintai kopi lokal Ambaidiru? Mari jaga fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Serui untuk turun ke motor. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Anda manggil Raja Sijakawa. Sijakawa. Barang berat. Barang berat ringan, mari kita angkat sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Oke.